Masih ingatkah kalian dengan pembelajaran sebelumnya? Pada pembelajaran sebelumnya, kita mengetahui bahwa nilai limit dari X per sin X untuk X mendekati 0, limit dari sin X per X untuk X mendekati 0, limit dari X per tan X untuk X mendekati 0, dan limit dari tan X per X untuk X mendekati 0 adalah 1, bukan tak tentu. Mengapa demikian? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak pembahasan pada video pembelajaran ini. Seperti yang telah kita ketahui pada pembelajaran sebelumnya, bahwa beberapa limit fungsi trigonometri mempunyai nilai tak tentu apabila nilainya 0 per 0. Namun, terdapat bentuk-bentuk dari limit fungsi trigonometri, yaitu limit dari X per sin X untuk X mendekati 0, limit dari sin X per X untuk X mendekati 0, limit dari X per tan X untuk X mendekati 0, dan limit dari tan X per X untuk X mendekati 0, yang nilainya bukan 0 per 0, melainkan 1. Untuk dapat membuktikan bahwa nilai limit dari X per sin X untuk X mendekati 0, limit dari sin X per X untuk X mendekati 0, limit dari X per tan X untuk X mendekati 0, dan limit dari tan X per X untuk X mendekati 0 adalah 1, kita perlu mempelajari teorema limit apit terlebih dahulu. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut, dapat kita perhatikan bahwa terdapat 3 fungsi, yaitu fungsi fx, gx, dan hx. Jika kita amati, fungsi fx mempunyai kurva berbentuk parabola menghadap ke bawah dengan puncaknya berada di x sama dengan c. Sementara itu, fungsi hx mempunyai kurva berbentuk parabola menghadap ke atas dengan puncaknya berada di X sama dengan C. Dengan demikian, fungsi fx dan hx bersinggungan di X sama dengan C. Dapat diperhatikan juga bahwa terdapat fungsi gx yang merupakan fungsi konstan, yaitu gx sama dengan L, sehingga mempunyai grafik sebagai garis lurus Y sama dengan L yang juga melalui X sama dengan C. Akibatnya, ketiga fungsi tersebut bersinggungan di X sama dengan C atau di titik C, L. Perhatikan nilai X di sekitar C. Kita ambil salah satu nilai X di sekitar C tersebut, misalnya X1. Selanjutnya, nilai X1 tersebut kita substitusikan ke tiap-tiap fungsi fx, gx, dan hx. X1 disubstitusikan ke fungsi fx. Substitusikan X1 ke fungsi fx, menghasilkan fx1, sehingga diperoleh titik X1, fx1, yaitu titik berwarna biru. Dapat diperhatikan bahwa titik tersebut berada di kurva berbentuk parabola yang menghadap ke bawah. X1 disubstitusikan ke fungsi hx. Substitusi X1 ke fungsi hx menghasilkan hx1, sehingga diperoleh titik X1 hx1, yaitu titik berwarna oranye. Dapat diperhatikan bahwa titik tersebut berada di kurva berbentuk parabola yang menghadap ke atas. X1 disubstitusikan ke fungsi gx. Substitusi X1 ke fungsi gx menghasilkan gx1. Fungsi gx adalah fungsi konstan, yaitu gx sama dengan L atau gx1 sama dengan L. Dengan demikian, diperoleh titik X1, L, yaitu titik yang berada pada garis lurus Y sama dengan gx. Dapat diamati bahwa titik tersebut akan berada di antara titik biru dan titik oranye. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa apabila nilai X1 tersebut disubstitusikan pada tiap-tiap fungsi fx,
Gx dan Hx akan diperoleh Fx1 kurang dari Gx1 kurang dari Hx1. Secara umum, nilai X1 tersebut dapat kita notasikan sebagai berikut. Untuk nilai X di sekitar C, apabila nilai X tersebut kita substitusikan pada tiap-tiap fungsi Fx, Gx, dan Hx, akan diperoleh Fx kurang dari Gx kurang dari Hx. Kasus tersebut merupakan kasus yang berlaku pada teorema limit apit. Teorema limit apit. Misalnya, diberikan Fx, Gx, dan Hx sebagai fungsi-fungsi yang terdefinisi pada interval A, B yang memuat C dan memenuhi Fx kurang dari Gx kurang dari Hx. Khusus di C, fungsi Fx, Gx, dan Hx tersebut dapat terdefinisikan atau tidak terdefinisikan. Dengan demikian, akan berlaku implikasi sebagai berikut. Jika diketahui limit fungsi Fx untuk X mendekati C sama dengan L, dan limit fungsi Hx untuk X mendekati C sama dengan L, untuk nilai C berada di antara A dan B, akan berlaku limit fungsi Gx untuk X mendekati C sama dengan L. Bagaimanakah penjelasan teorema limit apit secara aljabar? Diketahui bahwa Fx kurang dari Gx kurang dari Hx. Ketiga ruas pertidaksamaan tersebut diberi operasi limit untuk X mendekati C. Pada teorema limit apit, diketahui limit fungsi Fx untuk X mendekati C sama dengan L, dan limit fungsi Hx untuk X mendekati C sama dengan L. Artinya, kita peroleh nilai limit fungsi Fx untuk X mendekati C sama dengan L, dan nilai limit fungsi Hx untuk X mendekati C sama dengan L. Nilai limit Gx untuk X mendekati C berada di antara L, artinya nilai limitnya sama dengan L itu sendiri. Jadi, jelas bahwa jika diketahui limit fungsi Fx untuk X mendekati C sama dengan L, dan limit fungsi Hx untuk X mendekati C sama dengan L, untuk nilai C berada di antara A dan B, akan berlaku limit fungsi Gx untuk X mendekati C sama dengan L. Teorema limit apit tersebut dapat kita gunakan untuk membuktikan nilai limit dari X per sin X untuk X mendekati 0 sama dengan 1, limit dari sin X per X untuk X mendekati 0 sama dengan 1, limit dari X per tan X untuk X mendekati 0 sama dengan 1, dan limit dari tan X per X untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Sebelum kita membuktikan tiap-tiap nilai limit tersebut, perhatikan ketiga gambar lingkaran satuan berikut. Lingkaran satuan adalah lingkaran yang mempunyai jari-jari sebesar satu satuan. Ketiga lingkaran pada gambar tersebut memiliki jari-jari sebesar satu satuan. Kita perhatikan bahwa terdapat segitiga siku-siku dan juring lingkaran pada tiap-tiap lingkaran tersebut. Berdasarkan gambar tersebut, jelas bahwa luas segitiga OPR lebih kecil daripada luas juring OQR. Sedangkan luas juring OQR lebih kecil daripada luas segitiga OQS. Jadi, dapat kita nyatakan perbandingan luas antara segitiga OPR, juring OQR, dan segitiga OQS sebagai berikut. Luas segitiga OPR kurang dari luas juring OQR, dan luas juring OQR kurang dari luas segitiga OQS. Selanjutnya, kita akan menentukan luas dari segitiga OPR, juring OQR, dan segitiga OQS. Perhatikan lingkaran satuan dengan segitiga OPR. Tentunya, kalian masih ingat dengan perbandingan antara sudut trigonometri pada segitiga siku-siku, bukan? Perbandingannya ialah sebagai berikut. Sin X sama dengan
sisi di depan sudut atau PR per sisi miring segitiga atau OR. Diketahui bahwa OR adalah jari-jari lingkaran yang panjangnya satu satuan. Jadi, diperoleh bahwa sin X sama dengan PR, yang selanjutnya kita nyatakan sebagai persamaan satu. Cos X sama dengan sisi di samping sudut atau OP per sisi miring segitiga atau OR. Diketahui bahwa OR adalah jari-jari lingkaran yang panjangnya satu satuan. Jadi, diperoleh bahwa cos X sama dengan OP, yang selanjutnya kita nyatakan sebagai persamaan 2. Selanjutnya, perhatikan lingkaran satuan dengan segitiga OQS. Tan X sama dengan sisi di depan sudut atau QS per sisi di samping sudut atau OQ. Diketahui bahwa OQ adalah jari-jari lingkaran yang panjangnya satu satuan. Jadi, diperoleh bahwa tan X sama dengan QS, yang selanjutnya kita nyatakan sebagai persamaan 3. Berdasarkan 3 persamaan tersebut, kita peroleh luas dari segitiga OPR, juring OQR, dan segitiga OQS sebagai berikut. Luas segitiga OPR. Luas segitiga OPR sama dengan 1/2 dikali alas atau OP dikali tinggi atau PR. Berdasarkan persamaan 1 dan 2, diperoleh OP sama dengan cos X dan PR sama dengan sin X. Jadi, luas segitiga OPR sama dengan cos X dikali sin X per 2. Luas juring OQR. Luas juring OQR sama dengan X per 2pi dikali luas lingkaran, yaitu pi dikali jari-jari OR pangkat 2. Diketahui bahwa jari-jari lingkaran adalah satu satuan. Pi dapat dibagi dengan pi dan perkalian dengan 1 adalah dirinya sendiri, sehingga dapat kita tuliskan sebagai X per 2. Luas segitiga OQS. Luas segitiga OQS sama dengan 1/2 dikali alas atau OQ dikali tinggi atau QS. Diketahui bahwa OQ adalah jari-jari lingkaran sehingga nilainya 1. Kemudian dari persamaan 3 diperoleh QS sama dengan tan X. Jadi, luas segitiga OQS sama dengan tan X per 2. Telah dijelaskan bahwa luas segitiga OPR kurang dari luas juring OQR dan luas juring OQR kurang dari luas segitiga OQS, sehingga kita peroleh pertidaksamaan sebagai berikut. Cos X dikali sin X per 2 kurang dari X per 2 kurang dari tan X per 2. Dengan mengalikan 2 pada ketiga ruas, diperoleh cos X dikali sin X kurang dari X kurang dari tan X. Diketahui bahwa tan X sama dengan sin X per cos X, sehingga pertidaksamaannya menjadi cos X dikali sin X kurang dari X kurang dari sin X per cos X. Selanjutnya, kita akan membuktikan bahwa nilai limit dari X per sin X untuk X mendekati 0 sama dengan 1, limit dari sin X per X untuk X mendekati 0 sama dengan 1, limit dari X per tan X untuk X mendekati 0 sama dengan 1, dan limit dari tan X per X untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Mari kita buktikan satu persatu sebagai berikut. Membuktikan limit dari X per sin X untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Untuk membuktikan bahwa limit dari X per sin X untuk X mendekati 0 sama dengan 1, kita akan mengalihkan 1 per sin X pada ketiga ruas pertidaksamaan sebelumnya sebagai berikut. Kalikan 1 per sin X pada ketiga ruas pertidaksamaan, cos X dikali sin X kurang dari X kurang dari sin X per cos X. Diperoleh cos X kurang dari X per sin X kurang dari 1 per cos X. Pada ketiga ruas,
kita kenakan operasi limit untuk X mendekati 0. Dengan sifat limit yang telah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya, limit 1 per cos X untuk X mendekati 0 sama dengan limit 1 untuk X mendekati 0 per limit cos X untuk X mendekati 0. Limit cos X untuk X mendekati 0 sama dengan 1, dan limit 1 untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Diperoleh, limit X per sin X untuk X mendekati 0 bernilai di antara 1 dan 1. Berdasarkan teorema limit apit, diperoleh limit X per sin X untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Jadi, terbukti bahwa limit dari X per sin X untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Membuktikan limit dari sin X per X untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Untuk membuktikan limit dari sin X per X untuk X mendekati 0 sama dengan 1, kita dapat menggunakan limit dari X per sin X untuk X mendekati 0 sama dengan 1 sebagai berikut. Dengan menggunakan sifat limit X per sin X untuk X mendekati 0, kita dapat menyatakannya sebagai limit 1 per X per sin X untuk X mendekati 0, sama dengan limit 1 untuk X mendekati 0 per limit X per sin X untuk X mendekati 0. Diketahui bahwa limit 1 untuk X mendekati 0 sama dengan 1, dan nilai dari limit X per sin X untuk X mendekati 0 dari pembuktian sebelumnya juga 1. Dengan demikian, diperoleh 1 per 1. Hasilnya sama dengan 1. Jadi, terbukti bahwa limit dari sin X per X untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Membuktikan limit dari X per tan X untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Untuk membuktikan limit dari X per tan X untuk X mendekati 0 sama dengan 1, kita akan mengalihkan 1 per tan X pada ketiga ruas pertidaksamaan sebelumnya sebagai berikut. Kalikan 1 per tan X pada ketiga ruas pertidaksamaan. Tan X sama dengan sin X per cos X, dan tan X dikali 1 per tan X sama dengan 1, sehingga diperoleh cos X dikali sin X dikali cos X per sin X kurang dari X per tan X kurang dari 1. Ekivalen dengan cos X dikuadratkan kurang dari X per tan X kurang dari 1. Pada ketiga ruas, kenakan operasi limit untuk X mendekati 0. Dengan sifat limit yang telah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya, limit cos X dikuadratkan untuk X mendekati 0 sama dengan limit cos X untuk X mendekati 0 dipangkatkan 2. Limit cos X untuk X mendekati 0 sama dengan 1, sedangkan limit 1 untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Ekivalen dengan 1 kurang dari limit X per tan X untuk X mendekati 0 kurang dari 1. Berdasarkan teorema limit apit, diperoleh limit X per tan X untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Jadi, terbukti bahwa limit dari X per tan X untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Membuktikan limit dari tan X per X untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Untuk membuktikan limit dari tan X per X untuk X mendekati 0 sama dengan 1, kita dapat menggunakan limit dari X per tan X untuk X mendekati 0 sama dengan 1 sebagai berikut. Dengan menggunakan sifat limit X per tan X untuk X mendekati 0, kita dapat menyatakannya sebagai limit 1 per X per tan X untuk X mendekati 0, sama dengan limit 1 untuk X mendekati 0 per limit X per tan X untuk X mendekati 0. Diketahui bahwa limit 1 untuk X mendekati 0 sama dengan 1,
Sedangkan nilai dari limit X per tan X untuk X mendekati 0 dari pembuktian sebelumnya juga 1. Dengan demikian, diperoleh 1 per 1. Hasilnya sama dengan 1. Jadi, terbukti bahwa limit dari tan X per X untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Dari pembuktian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa benar dari limit X per sin X untuk X mendekati 0 sama dengan 1, limit dari sin X per X untuk X mendekati 0 sama dengan 1, limit dari X per tan X untuk X mendekati 0 sama dengan 1, dan limit dari tan X per X untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Selanjutnya, 4 persamaan tersebut kita sebut sebagai sifat-sifat limit pada fungsi trigonometri atau rumus dasar pada limit fungsi trigonometri. Bagaimana dengan limit dari 2x per sin 2x untuk x mendekati 0 dan limit dari tan 3x per 3x untuk x mendekati 0? Ternyata, nilai dari limit 2x per sin x untuk x mendekati 0 dan limit tan 3x per 3x untuk x mendekati 0 juga sama dengan 1. Dengan demikian, bentuk umum dari rumus dasar limit pada fungsi trigonometri tersebut adalah sebagai berikut. Limit dari ax per sin ax untuk x mendekati 0 sama dengan 1. Limit dari sin ax per ax untuk x mendekati 0 sama dengan 1. Limit dari ax per tan ax untuk x mendekati 0 sama dengan 1. Limit dari tan ax per ax untuk x mendekati 0 sama dengan 1. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, beberapa rumus dasar limit fungsi trigonometri adalah sebagai berikut. Kedua, beberapa bentuk umum rumus dasar limit fungsi trigonometri adalah sebagai berikut.